yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Biarlah minggu ini mengingatkan kita betapa sempurnanya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 648, Sangap di Debata Ama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 112, Haleluya Tapujima. Hukum Taurat Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian dikatakan, hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8,
jangan mencuri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 171, Tadai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangatlah kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelaknaan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 113, Debata Si Tolu Sada.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Baiklah kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 753 di Perjalanan Yesus di Jolokku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu.
Minggu Trinitatis, dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang kedua, ibadah-ibadah. Sehubungan dengan perkembangan kondisi masa kini terkait penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia, maka 1. Partangyangan Wik-Wik hari Selasa 9 Juni 2020. 2. Ibadah Minggu 14 Juni 2020, minggu pertama setelah Trinitatis. 3. Ibadah anak sekolah Minggu 14 Juni 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing jemaat. Acara ibadah akan di-share atau dibagikan melalui WA group masing-masing week. Bagi jemaat yang membutuhkan fotokopi acara ibadah, dapat diterima melalui Sintua Week-nya masing-masing. Yang ketiga, penutup. Demikian warta jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta yang telah dibagikan oleh Sintua Week melalui media sosial WA Group Week. Pendeta dan para halado mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang memperingati hari pernikahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyambut khotbah dari Amang Pendeta Pasaribu. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 28, Hata Ni Jehovah, sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah kita Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu Trinitatis, minggu yang mengingatkan kita akan ketritunggalan Allah, Allah yang Tiga Esa. Setelah kita minggu lalu masuk kepada minggu pencurahan Roh Kudus, di sini kita mau diajak bahwa karya Allah yang Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya naik ke surga, dan Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan sempurna. Itulah Allah yang Tritunggal itu, yang minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya akan kita pelajari lebih dalam lagi melalui Minggu Trinitatis, minggu-minggu setelah Trinitatis. Nah, firman Tuhan di Minggu Trinitatis ini diawali dengan penciptaan, di mana di dalam nas ini kita bisa menemukan banyak hal yang luar biasa. Yang pertama, melalui nas ini saudara-saudara, Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bagaimana Allah menciptakan manusia setelah Allah menciptakan seluruh ciptaan lainnya, segala sesuatunya. Dan terakhir Allah menciptakan manusia dengan sebuah kalimat pembuka di ayat 26. Dikatakan, marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia. Di sini jelas sekali nyata Allah yang Tritunggal itu. Baiklah kita yang dikatakan di dalam nats ini adalah Allah dengan firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, dan Roh-Nya yang melayang-layang memeriksa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu, mengambil ide untuk menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna itu. Nah, jadi konsep Allah yang Tritunggal sesungguhnya bukanlah sebuah konsep yang baru yang keluar dari ide bapak-bapak gereja, tetapi konsep Allah yang Tritunggal yang bagi agama lain pasti sulit dipahami, itu sesungguhnya konsep Alkitabiah yang sudah nyata dari awal sejak penciptaan sampai nanti akhir ketika hari Tuhan itu datang. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, konsep Allah Tritunggal itu jelas sangat nyata. Allah menciptakan segala sesuatunya di dalam firman, dan Roh Allah menjangkau, memeriksa, dan mengamati serta memulihkan segala sesuatunya. Itu poin pertama yang menarik dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, kalau kita akan terus ke depan nanti di dalam minggu-minggu Trinitatis dengan simbol penutup altar yang hijau, kita mau diajak semakin bertumbuh mengenal Tuhan di dalam ketritunggalannya itu, di dalam perannya mencipta dan merawat segala ciptaannya itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita melihat Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara yang luar biasa. Kalau ciptaan yang lainnya itu diciptakan dengan Allah berfirman, tetapi manusia ciptaan yang luar biasa bukan hanya berfirman, tapi sungguh-sungguh Allah melalui tangannya berkarya untuk membentuk, dan melalui Roh-Nya menghidupkan manusia itu. Allah menciptakan manusia segambar, imago Dei, dan serupa sama dengan Allah, similitude Dei. Jadi manusia itu adalah karya ciptaan yang luar biasa berharga di mata Tuhan. Sesuatu ciptaan yang menjadi
kesempurnaan seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan diciptakan Allah untuk manusia. Dan karya Allah menciptakan manusia itu sungguh sangat luar biasa, sempurna diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya manusia. Jadi kalau bagi Tuhan manusia itu sangat berharga, bahkan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru mengulang kembali betapa berharganya manusia. Bahkan satu rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Itulah kenapa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia rela mati, dia rela tersalib, bahkan dia bangkit. Itu semua tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia dan ciptaannya. Setiap kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah gambaran dari rupa dan gambar Allah. Kita berharga bukan atas apa yang kita miliki, tapi kita berharga di mata Tuhan dari sejak awal. Kita dikandung dari sejak awal, kita direncanakan untuk diciptakan oleh Tuhan sampai kita ada, bahkan sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, mari kita menjaga harga dari ciptaan Tuhan yang terindah ini, yaitu diri kita. Jangan kita jatuhkan harga ciptaan Tuhan ini. Yang ketiga yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan menciptakan kita itu dengan sebuah misi yang luar biasa. Tuhan punya rencana, punya tugas yang mau kita emban ketika Dia menciptakan kita manusia. Tuhan menciptakan kita untuk berdaulat atas ciptaan Tuhan ini, untuk menguasai ciptaan Tuhan ini, untuk memerintah atas ciptaan Tuhan ini, untuk menjadi mandataris Tuhan atas ciptaan Tuhan ini, memelihara dan menjaga kesinambungannya, melestarikannya. Jadi bukan untuk menghancurkan. Itu sebabnya ketika manusia mulai berubah dan melupakan misinya, ketika manusia dengan segala keserakahannya mulai menghancurkan ciptaan Tuhan ini, Tuhan mengajar manusia, mengingatkan manusia, baik dengan bencana, baik dengan bala, baik juga dengan wabah. Supaya manusia sadar bahwa manusia sudah lari dari jalur misi yang diembankan Tuhan kepada manusia ketika manusia diciptakan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan di dalam Nats ini, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah untuk berkuasa atas dunia ini, untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk menaklukkan dan memenuhi bumi ini. Tetapi juga untuk menjaga kesinambungan, kelestarian ciptaan ini. Karena manusia diberi tugas oleh Allah untuk melanjutkan tugas Allah, merawat, memelihara. Ketika manusia tidak mampu, Allah akan mengambil alih. Tapi kemudian tentu dengan kasih-Nya Allah mau mempercayakan itu kembali kepada setiap kita manusia. Berharganya Tuhan menciptakan kita, itu juga lah yang mendorong Tuhan rela berkorban untuk menyelamatkan dan menganugerahkan kembali kehidupan kepada kita. Tuhan mau memulihkan kembali kehidupan kita. Tuhan mau menciptakan kembali sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik. Bencana yang kita alami mengajari kita untuk semakin ramah, untuk mampu berdamai dengan alam ini. Manusia mungkin sudah melenceng jauh dari misinya karena keserakahannya sudah menghancurkan ciptaan ini, menghancurkan kehidupan. Di dalam kehidupan yang baru, kehidupan normal yang baru yang akan kita jalani, firman Tuhan mau mengajak kita kembali untuk mengingat misi Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tugas dan peran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Ciptaan ini diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya cukup untuk seluruh kebutuhan kita manusia. Tapi tentu tidak cukup untuk keserakahan kita. Tidak cukup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi untuk segala kebutuhan kita, Tuhan mengaturkan segala sesuatunya begitu luar biasa,
begitu harmonis karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sesungguhnya adalah baik dan indah. Tuhan melihat apa yang diciptakannya adalah baik. Tuhan mengaturkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan menata segala sesuatu dengan baik. Tuhan menjaga semua keharmonisan itu berjalan dengan baik. Tapi dosa dan keserakahan kitalah yang membuat kehidupan kita jauh dari kesempurnaan itu, jauh dari kebaikan yang Tuhan anugerahkan itu. Oleh karena itu, kita percaya segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kembali kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan wabah yang terjadi ini kita boleh belajar banyak untuk kembali berdamai, untuk kembali menyapa ciptaan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berdamailah, datangkanlah kedamaian bagi segala makhluk. Bahkan ketika Bapak Presiden kita mengatakan berdamai dengan COVID-19, itu juga mau mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mendatangkan Injil itu kepada seluruh ciptaan. Untuk kita tidak membuat permusuhan, tapi bagaimana kembali membangun sebuah kehidupan yang harmoni. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu boleh terjadi kembali. Bahwa Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu adalah baik. Saudara-saudara, mari kita hidup lebih teratur lagi. Mari kita hidup lebih menjaga keharmonisan lagi. Mari kita mengurangi perilaku kita yang menghancurkan bumi, kerakusan kita, memakan segala sesuatu yang mendatangkan banyak penyakit. Kerakusan kita untuk memenuhi segala keinginan kedagingan kita. Kita tidak mampu menjaga ciptaan ini dengan baik. Tapi hari ini Allah yang Tritunggal, yang sudah menganugerahkan keselamatan dengan Roh Kudus-Nya, memberangkatkan kita menyampaikan kabar baik kepada seluruh ciptaan. Ciptaan yang diciptakan Tuhan pada awalnya adalah baik. Mari kita menjadi agen-agen untuk memulihkan ciptaan ini menjadi baik kembali, menjadi harmonis kembali, menjadi ada kehidupan yang lebih teratur lagi, sehingga kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bisa pulih. Kami percaya dari peristiwa yang kita alami selama masa corona ini, kita semakin mempunyai refleksi diri atas pola hidup yang kita lakukan selama ini. Dan di dalam kehidupan yang baru, new normal yang akan kita jalani, kita hidup lebih teratur lagi. Kita lebih hidup, lebih ramah dengan lingkungan kita, dan menghadirkan kedamaian untuk ciptaan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik di dalam Yesus dan Roh Kudus yang Engkau telah curahkan kepada kami. Engkau ajak untuk mengenal Engkau dalam ketritunggalan-Mu. Telah menciptakan kami dan seluruh ciptaan ini baik, penuh dengan keteraturan. Tapi karena dosa dan pelanggaran serta keserakahan kami mengalami banyak musibah, wabah dan bala. Tapi kami percaya kasih-Mu yang besar akan kembali memulihkan kehidupan ini. Karena Engkau mau seluruh ciptaan-Mu penuh dengan kedamaian dan hidup penuh dengan keteraturan. Biarlah kami boleh belajar bagaimana lebih hidup teratur ke depan, sehingga kami boleh bersama dengan ciptaan lainnya hidup secara berdamai dan harmonis. Menjalani kehidupan normal yang baru, kehidupan baru yang penuh dengan aturan yang lebih rapi, aturan yang lebih berdamai, lebih bersahabat dengan seluruh ciptaan lainnya. Bahkan dengan virus COVID-19 kami diajak untuk boleh saling hidup bersama, berdampingan. Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini Engkau berangkatkan untuk boleh siap menjalani kehidupan yang baru itu. Bekerja kembali, belajar kembali, beribadah kembali
bersama-sama dengan saudara kami dalam setiap persekutuan, sebagaimana sebelumnya ya Tuhan, dengan sebuah keteraturan yang baru, dengan ketaatan yang lebih lagi, sehingga seluruhnya kami terjaga dan terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 116 di Topahodoau sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Pendeta HKBP Pejuang Rasut Palmarum bersama dengan para sintua dan tim pelayanan di tengah-tengah gereja kita, tim multimedia, tim ibadah online, song leader, tim musik, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.